Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septianza, NIM 2102111100193 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani atau philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi kesimpulannya, filsafat secara etimologis yaitu cinta kebijaksanaan. Kemudian, pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Yang kelima, aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang kedua, sifat dari filsafat. Yang pertama, berpikir radikal. Yang kedua, mencari asas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Yang keempat, mencari kejelasan. Serta yang kelima, berpikir rasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Kemudian, hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sistem filsafat yang pertama bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat, hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar, yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak kata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai ranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi
dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Contohnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Kemudian, contoh yang kedua, Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi Pancasila juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat, yang mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila yaitu sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, yang disebut juga dengan istilah substansi. Kemudian yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Yang kelima, saya akan menjelaskan esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, yaitu makhluk individu sosial. Kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila, yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengumpulkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kemudian, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Kemudian, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Sekian penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sifat filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.